Hai semua, apa kabar? Saya Alia Pravita dan kamu ada di channel YouTube Alia Pravita atau Ngobrol sama Alia Yuk. Dan di video kali ini saya akan membahas lanjutan tentang bagaimana teknik berbicara atau teknik public speaking atau presentasi. Beberapa waktu lalu saya sudah membahas yang tentang namanya membuat perkenalan dengan sederhana. Dan kali ini adalah lanjutannya. Semua orang pada bingung, kalau misalnya habis kita memperkenalkan diri pada saat kita berbicara di depan umum atau kita presentasi, habis itu ngapain Alia? Ini dia lanjutannya. Jadi, saya membagi dengan sederhana aja ya teknik berbicara atau teknik public speaking. Jadi yang pertama itu ada opening, yang kedua adalah isi presentasi, dan yang ketiga adalah closing atau penutup. Opening itu termasuk dengan perkenalan yang kalian buat. Siapa nama kalian, maksud kalian untuk berbicara atau presentasi itu apa, tujuannya itu apa, itu termasuk dalam opening. Dan sekarang di bagian isi presentasi atau public speaking, kita akan membahas bagaimana sih kita membuat bridging atau jembatan supaya kita nggak langsung masuk, oke kali ini saya mau bahas ini dia langsung bahasannya. Biar nggak langsung masuk gitu loh, karena kalau langsung masuk itu kan kesannya kayak biasa aja, standar aja. Jadi kita bikin beberapa teknik yang sederhana juga yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu aplikasikan langsung pada saat presentasi supaya membuat presentasi kita atau public speaking kita jauh lebih menarik. Bagaimana sih bisa meng-create isi public speaking yang lebih baik? Jadi saya meng-create-nya pakai 3 teknik yang cukup sederhana. Kalau menurut saya kalian pun bisa melakukannya. Yang pertama, kita akan memakai teknik bertanya. Teknik bertanya di sini maksudnya adalah setelah kita memperkenalkan diri, sebelum kita masuk ke isi pembahasannya, kita tanya dulu nih kepada audiens. Tanyanya seperti apa? Misalnya kita bertanya yang sesuai atau yang relate dengan topik bahasan kita kali ini. Contohnya begini nih, saya menggunakan teman-teman sebagai audiens presentasi saya ya. Kalau misalnya teman-teman mau latihan dan menggunakan audiens seperti bapak ibu atau para hadirin atau yang seumuran juga nggak apa-apa. Teman-teman, ada nggak sih yang masih ngerasa nggak percaya diri kalau public speaking? Hayo, siapa di sini yang masih belum percaya diri untuk public speaking? Contoh yang kedua, kalian tahu nggak sih kenapa penting banget kita itu semuanya harus divaksin? Ada yang tahu? Nah, itu dia contoh untuk membuka topik bahasan atau pembicaraan dengan teknik mengajukan pertanyaan atau bertanya kepada audiens. Keuntungannya adalah kamu sudah melakukan interaksi sederhana dengan audiens kamu, dan kamu juga bisa membantu untuk mencairkan suasana kamu dengan audiens kamu. Jadi kayak masih ada ketawa-tawa sedikit ya, masih ada senyum-senyumnya. Dan kamu juga bisa tahu kalau ternyata, audiensku ini ternyata gampang ya untuk ketawa. Audiensku ini ternyata serius banget. Kamu bisa tahu dari situ. Itu menggunakan teknik bertanya. Selanjutnya ya. Nah, yang kedua adalah menyampaikan data atau fakta. Loh, kok data atau fakta, Alia? Emangnya bisa? Bisa aja. Jadi data atau fakta ini maksudnya adalah kita menampilkan hasil riset, hasil penelitian, atau survei yang memang ditampilkan supaya bisa relate dengan topik pembahasan yang kita bawakan. Contohnya seperti ini nih, misalnya nih ya, kita ambil kasus tentang kasus kemarin asusila yang itu tuh lewat dating apps. Kita pakai kasus itu ya. Teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata menurut data Kaspersky tahun 2017, dating apps atau aplikasi kencan itu isinya 48% itu orang-orangnya itu hanya menggunakan dating apps untuk bersenang-senang secara seksual, bukan untuk mencari jodoh beneran. Wow, jadi selama ini kita merasa dibohongin juga dong kalau ternyata kita cuma dimainin doang. Contoh kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Indonesia mempunyai cita-cita yang mulia yaitu ingin meningkatkan ekonominya supaya tidak kalah saing dengan negara-negara maju lainnya. Menurut laporan McKinsey, di tahun 2030 nanti Indonesia benar-benar menargetkan diri untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbaik ketiga di dunia pada tahun 2030. Semoga cita-cita ini tercapai ya. Dan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mewujudkan cita-citanya ini? Nah, itu adalah beberapa contoh kamu menyampaikan data atau fakta. Datanya tadi misalnya saya menyampaikan data menurut penelitian dari Kaspersky tentang dating apps. Yang kedua adalah fakta dan juga data yang saya dapatkan dari laporan McKinsey bahwa nanti Indonesia di tahun 2030 nih punya cita-cita untuk menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Paham kan sampai sini? Nah, yang ketiga, kita bisa menampilkan gambar atau video untuk sebelum memulai isi pembahasan kita. Bisa emangnya gambar atau video? Bisa dong. Jadi sebelum kamu memulai topik bahasan kamu tampilkan dulu tuh, ini adalah video dari ini adalah gambar dari ini. Misalnya nih, kita mau membahas tentang vaksin gitu kan. Jadi, kita tampilkan dulu misalnya jenis-jenis vaksin yang diimpor oleh Indonesia untuk diberikan kepada warga. Kan ada Pfizer, ada Sinovac, ada AstraZeneca, dan sebagainya. Lalu, kita juga bisa menampilkan video nih. Masih ingat kan? Ada video atau mungkin beberapa tayangan gambar pertama kali vaksin disuntikan kepada kepala negara kita. Banyak banget tuh untuk membahas vaksin, kita bisa mengambilkan gambar-gambar atau mungkin video yang memang relate dengan topik pembahasan vaksin.
Itu kalau misalnya kita mengambil tema vaksin. Kalau tema lainnya seperti apa? Saya contohkan lagi ya, kalau misalnya tentang public speaking. Saya pasti akan menampilkan beberapa tokoh yang public speakingnya bagus. Atau misalnya tokoh yang beberapa kali public speakingnya nggak bagus, tapi cukup menginspirasi. Karena memang untuk melakukan public speaking itu tidak harus sempurna ya teman-teman. Yang penting kita bisa lancar menyelesaikannya sampai akhir. Itu video atau gambar tentang public speaking. Atau misalnya saya menampilkan gambar bagaimana cara tersenyum, bagaimana cara tampil, dan bagaimana cara berdiri, atau misalnya bagaimana cara kita untuk menyapa audiens. Banyak kan? So, dari 3 teknik yang sudah saya jabarkan tadi, cukup simpel dan mudah kan? Kalian pun bisa mengaplikasikan di rumah. Dengan syarat kalian harus latihan, latihan, dan latihan. Nah, sekarang saya akan kasih contoh sedikit agak full, supaya kalian bisa membayangkan bagaimana tekniknya Alia, kayak gitu kan. Karena memang kayak orang tuh kesannya ngomong itu mudah, tapi kalau untuk dilakukan memang agak susah. Jangan sedih. Awal-awal saya juga sama seperti kalian yang mungkin baru awal-awal kayak, aduh aku gugup, aku takut, dan sebagainya. Semua orang mengalami hal seperti itu ya, saya juga bodoh kok, jangan khawatir, saya juga mengalami proses seperti itu. Cuma di posisi sekarang, saya sudah lebih banyak berlatih, jadi udah bisa dikit. Dan sekarang saya masih banyak belajar kok. Kita sama-sama belajar ya. Teman-teman, masih ngerasa nggak pede berbicara di depan umum atau public speaking? Itu hal yang wajar kok, saya juga dulu begitu kok, saya juga nggak langsung bisa, tapi bisa karena latihan, latihan, dan latihan. Dan kalau kamu pengen tahu, ternyata public speaking ini memang cukup nyeremin. Bahkan ada sebuah penelitian di Amerika Serikat sana, kalau bilang public speaking ini adalah hal ketiga terseram di dunia ya, yang paling menakutkan yang bisa bikin orang sampai mati. Saking takutnya ya maju ke depan ya. Tapi jangan khawatir, bukan berarti kita tidak bakal bisa public speaking, kita pasti bisa. Tipsnya adalah, supaya kamu bisa berbicara lancar depan umum, pastikan materi yang kamu sampaikan itu kamu benar-benar pahami, ya, menguasai. Kamu tahu apa yang ingin kamu obrolkan. Yang kedua adalah kamu juga cukup tahu siapa sih audiens kamu nantinya yang akan kamu ajak bicara. Apakah seumuran, apakah lebih dewasa, atau apakah jabatannya lebih tinggi. Kita juga harus cek ya, karena ini juga menentukan nanti penampilan kita. Baju apa yang akan kita pakai, jenis bahasa apa yang akan kita pakai, apakah formal, casual, atau in the middle. Yang berikutnya adalah kamu juga harus siap latihan-latihan teknik. Misalnya artikulasi, intonasi, dan jangan lupa pemanasan supaya suara kamu bulat. Yang berikutnya adalah perhatikan makan dan minumnya cukup supaya nggak tiba-tiba bunyi kelaparan lagi pas saat kamu presentasi ya. Nah, itu adalah beberapa tips supaya kita bisa tenang dan lancar berbicara di depan umum. Semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Terima kasih. Oke, itu dia tadi salah satu contoh untuk membuka isi pembahasan ya. Menggunakan ada 2 teknik tadi yang saya pakai, yaitu pertama dengan bertanya dan juga data atau fakta. Boleh kok digabung, mau satu aja misalnya bertanya aja boleh, mau data atau fakta juga boleh, mau video atau gambar juga boleh, atau misalnya kalian mau combine 1 atau 2 atau semuanya juga sebenarnya nggak masalah. Yang penting informasinya tidak tumpang tindih, seperti itu ya. Tadi saya menggunakan tema public speaking. Nah, silahkan teman-teman kalau misalnya mau latihan ya dengan teknik membuka isi presentasi ini dengan tema yang lain juga nggak apa-apa. Saya ingatkan lagi ya, tadi ada 3 teknik yang saya pakai yang cukup sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk membuka isi presentasi atau isi public speaking. Yang pertama, kita dengan menyampaikan pertanyaan. Yang kedua adalah menyampaikan data atau fakta. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan menampilkan gambar atau video sebelum memulai isi presentasi. Mudah kan? Benar-benar paham kan sampai di sini kan? Nah, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan lagi videonya tentang tips and trick atau teknik public speaking lainnya. Semoga tips hari ini bermanfaat dan kalian semua sukses. Semangat!